Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita membahas tentang bagaimana cara menganalisis angket dan soal uraian. Nanti yang saya jelaskan adalah bentuk angket. Kalau soal uraian itu hampir sama dengan analisis soal pilihan ganda yang kemarin. Jadi apa itu angket? Jadi kita ketahui dulu angket adalah atau kuesioner itu merupakan instrumen penelitian yang berisi serangkaian pernyataan atau pertanyaan yang akan dijawab oleh responden mengenai kondisi kehidupan, keyakinan, atau sikap mereka. Ini saya kutip dari bukunya Prof. Sutama. Jadi biasanya angket itu penskorannya dia dalam bentuk ukuran ordinal. Ordinal itu berupa angka 1, 2, 3, dia bulat. Nah, nanti tipe data yang lain itu bisa kalian cari. Apa toh? Sebenarnya penskoran itu tipe datanya bisa ordinal, bisa interval, dan lain sebagainya. Di sini banyak digunakan dalam penelitian sosial. Jadi angket itu biasanya digunakan dalam penelitian sosial, terutama untuk mengukur kepentingan sikap atau persepsi. Jadi sebenarnya angket itu lebih sering digunakan di penelitian sosial. Tapi ketika kita pengen meneliti juga tidak ada salahnya. Contohnya kita ingin meneliti kecerdasan siswa, motivasi siswa. Di situ penelitian-penelitian yang bersifat sosial. Nah, nanti skala yang digunakan dalam angket atau penilaian itu biasanya kalau menurut Sumanta itu ada menggunakan skala Likert. Adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang. Skala Likert itu terdiri dari jika soal kita menjawab tidak pernah maka diberi skor 1, 2 itu untuk jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, 5 selalu. Itu skala dari 1 sampai dengan 5 biasanya di Likert itu. Tetapi kita bisa menggunakan skala-skala yang lain. Cuma di sini yang sering digunakan saja adalah skala Likert. Nah, nanti dalam pembuatan angket harus sama halnya dengan soal yang dikembangkan, yaitu kita mulai dari indikator yang ada, kemudian kita buat soalnya atau angkatnya. Setelah angkat dibuat, kita validasi ke pakar. Kemudian sebelum digunakan harus diuji tingkat validitas atau reliabilitasnya. Dalam instrumen angket terdapat butir soal yang positif. Ini yang perlu kita ketahui, yaitu soal-soal yang menyatakan hal-hal yang berdampak baik. Seumpama ketika kita pengen melihat angket kecerdasan atau motivasi belajar, biasanya kayak gini. Dalam sehari kalian belajar berapa kali, 3 kali atau berapa kali, itu merupakan yang positif, dampaknya baik, selalu belajar dan lain sebagainya. Tetapi ada juga angket itu juga harus dilengkapi dengan butir soal yang negatif. Butir soal yang negatif biasanya merupakan, kalau kita di anak matematika, pernyataan dalam soal itu berupa negasi atau menggunakan kata tidak, non, dan lain sebagainya. Jadi soal-soal yang menyatakan hal-hal yang berdampak tidak baik. Seumpama di rumah saya tidak pernah belajar, itu merupakan soal-soal yang negatif. Nanti dalam penilaian skala Likert, opsi A itu tidak pernah, B pernah, C kadang-kadang, D sering, E selalu. Itu jika kita hubungkan dengan soal yang positif dengan negatif, terbentuk tabel kayak gini. Jadi A itu bernilai 1, soalnya dia tidak pernah, B 2, 3, 4, dan 5. Ketika negatif, nilainya dibalik. A itu menjadi 5, B itu menjadi 4, dan lain sebagainya. Nah, nanti dalam penskoran atau kan ketika kita sudah merekat jawaban siswa, kita harus merubah ini. Nah, nanti dalam merubah atau mengkonversi data opsi jawaban A, B, C, D, E dalam bentuk angka, kita harus menggunakan formula VLOOKUP. Jadi kalau bentuk tabelnya kayak gini, kita menggunakan VLOOKUP.
daripada kita menggunakan jika A sama dengan 1, jika B sama dengan 2, jika C sama dengan ini, jika D sama dengan itu formulanya atau rumusnya itu sangat panjang sekali, sehingga bisa kita gunakan VLOOKUP ini untuk mempersingkat rumus, dan juga dia basisnya adalah database. Jadi kita punya data dulu. Apa itu VLOOKUP? Di sini ada VLOOKUP dan HLOOKUP sebenarnya. Di dalam Excel terdapat formula VLOOKUP di mana berupa sel kunci. Ini kuncinya dulu, ringnya, kolom pada ring, true atau false. Bentuk bakunya kayak gini, bentuk dasarnya. HLOOKUP juga bisa. Jadi yang membedakan VLOOKUP dan HLOOKUP sebenarnya adalah bentuk tabelnya. Apabila VLOOKUP digunakan jika data ring berupa tabel vertikal, kepala tabel berada di atas. Jadi kalau kayak gini itu merupakan tabel vertikal di mana headernya atau kepala tabelnya berada di atas. Kalau ini berada di atas, kolom yang pertama dia merupakan kolom kunci yang sebagai pencocok atau yang kita cocokkan dengan sel kunci. Misalnya tabel di samping, kolom 1 merupakan list jawaban atau kunci. Ringnya itu dimulai dari sel opsi ini, kita blok yang berwarna merah itu, kita blok dari opsi sampai angka 5 itu ringnya. Dan nanti isinya kolom pada ring itu kita hitung. Yang kita ingin tampilkan adalah di kolom kedua. Kolom pertama itu dia kunci, kolom kedua maka kita tulis adalah 2. Karena nilai itu berada di kolom kedua. Nah, nanti bedanya dengan HLOOKUP adalah bentuk tabelnya. Kalau ini tabel vertikal, HLOOKUP dia tabelnya adalah horizontal, di mana kolom pertama itu sebagai header, baris pertama itu sebagai baris kunci atau list kunci. Di sini kita gunakan untuk merubah data seumpama kita punya data angket yang berisi jawaban-jawaban siswa. Tapi sebelum ke situ kita mengenal dulu analisis instrumen angket, langkah-langkahnya apa tuh untuk mencari validitas dan reliabilitas. Yang pertama yang kita gunakan adalah atau yang kita cari konsistensi internal angket. Jadi di dalam angket tidak ada yang namanya tingkat kesukaran, tidak ada. Jadi yang video yang kemarin itu sudah saya bilang, di mana angket itu tidak mengenal adanya tingkat kesukaran. Jadi yang kita hitung langsung konsistensi internal, di mana konsistensi internal itu hanya melihat seberapa konsisten angket atau soal-soal angket itu untuk menilai siswa. Di sini prinsip dasarnya adalah dia sama seperti daya beda. Jadi kalau di soal itu ada daya beda, kalau di angket adalah konsistensi internal. Di mana rumusnya daya beda sebenarnya hampir sama semua. Cuma rumus daya beda 1, 3, 4 itu merupakan daya beda butir soal pilihan ganda. Sedangkan yang kedua, yang REG atau produk momen itu, dia tidak mengenal adanya benar salah, tetapi korelasi atau dia hubungannya antara X dan Y. X itu butir soal, Y itu skor total. Di mana kriterianya baik itu jika lebih dari 0,3%. Jadi batasan itu sama seperti batasan soal. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya. Batasannya sama persis. Kemudian angket itu dicek lagi. Kalau sudah dicek kriterianya, yang tidak baik itu harus dihapus atau tidak dianggap. Ini adalah langkah seperti langkah yang sebelum reliabilitas yang kemarin. Kemudian menghitung indeks reliabilitas yang digunakan adalah rumus alfa. Jadi kemarin sudah saya jelaskan di mana alfa itu bisa digunakan pada soal pilihan ganda, bisa digunakan untuk soal uraian, bisa digunakan untuk angket. Soalnya di rumus alfa dia tidak mengenal adanya berapa banyaknya siswa menjawab benar, itu tidak ada, tetapi dia merupakan yang dilihat adalah hubungan antara X dan Y juga.
dikatakan reliable angkat itu jika R11 itu lebih dari 0,7. Batasannya juga sama. Nah, nanti di sini seumpama ada angkat kayak gini. Saya punya angkat kayak gini. Jadi seumpama kita punya data kayak gini. Di sini ada data hasil jawaban siswa, di mana ini saya susun dulu saja semua. Nih, jadi di sini ada banyak sekali data. Kita harus merubah atau mengkonversi data-data ini menjadi nilai angka 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Seumpama saya punya nih ada 40 butir soal, di mana sebagian dia itu tipenya positif dan negatif. Seumpama saya punya ini tipe data atau tipe soal. Tipe soal. Tipe soal nanti seumpama yang saya beri warna merah, dia adalah yang negatif. Ini saya fill merah, dia adalah soal-soal yang negatif. Nah, ini nih jadi tadi seumpama ini kita punya ada soal yang positif, ada soal yang negatif. Jadi seharusnya kita cek dulu mana-mana soal yang negatif. Tadi cuma saya kelupaan mana yang negatif, mana yang positif. Kita anggap ini aja yang saya buat, yang merah ini dia adalah soal-soal yang negatif. Jadi kita buat dulu bahwa kita beri kesepakatan. Jika positif nilainya 0, jika negatif nilainya 1 dulu, untuk mempermudah kita dalam penentuan kunci. Jadi nanti ketika ini dia 0 semua, ini 1, ini 1, jadi yang berwarna merah kita beri nilai 1. Kalau dia itu harus manual, tidak bisa kita langsung membuat. Oh, di sini nanti ketika filenya merah berubah itu nggak bisa ya, harus kita tentukan saja mana yang positif, mana yang negatif. Jadi positif negatif itu yang menentukan adalah pembuat soal. Mana-mana soal yang itu. Jadi ketika di sini sama saya punya di bagian sini itu dia bernilai 0. Sehingga soal-soal di nomor 29 itu harus merupakan soal-soal kalimat positif. Kalau yang merah-merah ini merupakan kalimat yang negatif atau negasi itu kemarin yang tadi. Nih. Ini kalau sudah, untuk membantu kita dalam mengkonversi ABC menjadi angka, kita perlu adanya tabel menggunakan hello up atau VLOOKUP up tadi. Kita ambil sebuah sheet baru saja, tabel bantuan. Sheet ini adalah tabel bantu, di mana tabel bantu berisi tentang opsi. Ini ada A, B, C, D, dan E. Ini jika ada soal positif. Soal positif. Jadi ada soal positif, ada soal negatif. Soal positif nilai 1, A itu 1, 2, E itu adalah yang besar. Sedangkan negatif ini 5, 4,
3, 2, 1. Walaupun di sini ketentuannya adalah peneliti atau pembuat angket saja yang bisa menentukan A itu 1 atau berapa, itu terserah pembuat angket sebenarnya. Kalau tabelnya ini sudah kita blok, kita beri nama. Jadi define name. Tujuannya adalah memberi nama ring yang kita blok. Ringnya bernama adalah opsi. Opsinya kita boleh merubah apapun, terserah kalian. Cuma di sini langsung saja opsi biar saya tidak merubah apapun. Kita oke. Sehingga tabel di sini untuk merubahnya, sama saya punya tabel ini, saya copy saja dulu. Copy, saya masukkan di sheet baru, saya pastekan nih. Jadi dia itu jika 1, 0 masih berada di sini. Nomor nama kita samakan, kita langsung linkkan ini. Nama kelas sekolah sama. Banyaknya juga kita linkkan langsung. Ini berjumlah ada 181 siswa. Sama kayak gini. Nah, nanti di bagian sini untuk mengkonversinya, nah mungkin saja jawaban siswa di sini adalah dia kosong. Nih, sama belum terjawab. Kita di tabel bantu kita tambah saja. Ketika kosong nilainya adalah 0. Ketika kosong tidak ada apapun. Nah, kalau kayak gini, ingat di yang data tadi kita harus rubah, di mana di formula ada define name, kita harus rubah name manajernya di opsinya, define name yang opsi, kita klik lagi. Untuk ringnya kita tambahkan, kalau tadi kan hanya sampai di baris ke-6, nih kita tambahkan menjadi 7 nih. Jadi supaya ketika ini dia terpilih dari atas sampai bawah. Kalau sudah, kita beri di sini logikanya begini. Jika tipe soal 0, maka kita menggunakan tabel bantu di nilainya kolom ke-2. Kemudian jika tabel bantunya itu di sini angka 1, maka yang kita gunakan adalah kolom ke-3. Notepad. Jadi gini, jika di kolom bantu atau tipe soal sama dengan 0, maka data yang kita gunakan itu adalah yang positif. Data soal positif. Jika tipe soalnya itu 1, nih, maka yang kita gunakan data yang negatif. Data soal positif kalau di bagian sini adalah di kolom nomor 2, yang negatif kolom nomor 3. Ini yang negatif. Ini kalau sudah, berarti kita gabungkan ini. If jika tipe soalnya 0, maka VLOOKUP bla 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 bla. Kita langsung tulis ini saja. Nih, jika if, saya perbesar dulu,
supaya kelihatan. Ini di sini juga ya. If jika di sheet 1 soalnya angka tipe soal ini dulu. Dia tidak boleh ganti baris, tetapi boleh ganti kolom. Ini hampir sama dengan kunci kemarin, sehingga kita gunakan F4. Tujuannya lambang dolar itu di depan angka 1. Jika dia sama dengan 0, maka kita gunakan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Tabel kita merupakan tabel vertikal. VLOOKUP kuncinya itu berada, ini kan lookup value, dia kunci berada di ini. Kunci adalah ABC nya, ini kuncinya. Kemudian tabel array, kita gunakan nama tabel tadi adalah opsi, kolom indeks ini ya tadi kolom keberapa yang kita gunakan. Ketika dia 0, kolomnya kolom nih positif, sehingga kolom kedua, sehingga di bagian sini kita tulis 2. Kemudian true atau false, di sini ketika true maka dia menggunakan aproksimasi pencocokan. Jadi mungkin saja ketika ada angka yang hampir sama, huruf yang hampir sama, kemungkinan nilainya dianggap sama. Ketika false, dia adalah angka pasti, walaupun kurang sedikit dia tidak bisa terbaca. Nih, jika nilainya dia 0, jika tidak berarti kan nilainya 1. Kita gunakan VLOOKUP, value-nya sama di nomor ini setiap sel, tabel array-nya dia menggunakan opsi tadi, nama ringnya, kemudian kolomnya. Jika yang salah tadi berarti bernilai 1, kolomnya kolom ke-3, kita gunakan yang false. Kalau sudah kita tekan enter. Jadi begini, ini hasilnya. Kita sudah punya rekapan jawaban siswa. Sama di sini biar lebih enak, kita gunakan view-nya itu pakai freeze pen. Kita blok ini. Nih. Langkah selanjutnya kita bisa menggunakan nih. Itu cara merubah datanya. Langkah selanjutnya kalian harus membuat ini tadi, mana tadi? Nah, di sini. Kalau sudah punya data seperti tadi, skor-skornya sudah ada, silahkan dicari konsistensi internalnya menggunakan rumusnya ini. Jadi tidak saya praktekkan, soalnya di sini sudah saya praktekkan kemarin di daya pembeda ketika kita perkuliahan. Kemudian yang kedua, silahkan didaftar lagi, diresume lagi. Nanti mana-mana yang baik, mana-mana yang tidak baik di data. Nanti yang tidak dianggap atau yang tidak baik silahkan dihapus. Kemudian silahkan diuji reliabilitas soal angkatnya menggunakan rumus alfa. Jadi nanti begitu. Untuk ini tidak saya contohkan semua, saya hanya mencontohkan di bagian bagaimana merubah atau mengkonversi jawaban siswa ABC itu menjadi angka. Nih. Kemudian soal urean. Soal urean itu hampir sama dengan soal pilihan ganda, cara mencari reliabilitas. Jadi di sini tidak saya bahas mengenai definisi soal urean itu apa. Saya ketika saya bahas ini sangat panjang sekali, sehingga saya langsung tunjukkan aja analisis instrumen urean mempunyai langkah-langkah sebagai berikut.
Jadi yang kita cari urean itu adalah tingkat kesukaran. Kalau soal pilihan ganda kemarin adalah banyaknya siswa yang menjawab benar dibagi peserta tes. Tetapi kalau urean kan tidak bisa kita tentukan yang benar itu berapa toh. Soalnya nilainya kan tidak hanya 1 dan 0, tetapi bisa saja ada yang 50, ada yang 3, ada yang 5, ada yang berapa. Tergantung totalnya. Maka tingkat kesukaran biasanya saya menggunakan rata-ratanya. Jadi rata-rata di dengan skor total suatu butir soal, sama yang nomor 1 berarti rata-rata atau min hasil siswa itu dibagi dengan skor total pada nomor 1. Kemudian langkah kedua adalah menentukan daya beda soal menggunakan korelasi produk momennya. Ingat, kalau soal urean, daya beda itu hanya bisa digunakan atau menggunakan produk momen. Kenapa? Dia tidak ada rumus yang berkaitan dengan banyaknya siswa menjawab benar, tetapi korelasi antara X dan Y. Kemudian menghapus atau tidak dianggap butir soal yang tidak baik. Rumus reliabilitasnya adalah juga rumus alfa. Begitu, jadi nanti silahkan dicoba untuk data yang tadi. Nanti data yang tadi saya masukkan di latihan. Silahkan dicari yang diangkat ini tadi. Silahkan dicari konsistensi internal dan reliabilitasnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.